Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ciptakanlah hati murni di dalam diriku, ya Allah. Para suster dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, referen Mazmur ini menjadi sebuah kesimpulan dari makna dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, setiap kita yang diciptakan dengan hati yang murni. Dan kemurnian hati itu sangat tampak saat kita masih kecil. Kan lugu, polos. Jadi hati itu masih murni, tidak terkontaminasi dengan banyak perasaan dan pengalaman. Mungkin juga kalau kita hidup membiara, waktu sebelum kaul kekal, kita juga tampak polos. Hati kita itu tidak terlalu terkontaminasi dengan banyak perasaan dan pengalaman walaupun ada. Kapan hati kita ternoda dan tercoreng atau sudah tidak murni lagi? Itu pada saat kita bergulat dengan pelbagai macam bentuk kenyataan dan pengalaman hidup dengan macam-macam pikiran dan perasaan. Nah, itulah yang terjadi dengan Daud. Kita tahu bahwa Daud itu dipilih Allah menjadi raja karena ia punya hati yang murni. Tidak mungkin dia dipilih kalau dia tidak punya hati yang murni. Tapi dalam perjalanan ia mengalami dalam arti tanda petik itu kebutaan hati untuk melihat kenyataan setelah ia tergoda dengan melihat istrinya Uriah. Ia kemudian jatuh hati atau jatuh dalam dosa. Hal itu membuat Tuhan marah. Dan Tuhan mengirimkan pesan melalui siapa tadi? Nathan, Nabi Nathan. Dan menariknya, Daud itu menerima kritikan dan ajakan Nathan. Itu yang tidak mudah. Kemudian ia mengungkapkan penyesalannya dalam gaya hidup yang ia tunjukkan. Dalam Injil kita juga menemukan kenyataan yang sama, yang hampir sama. Kenyataannya berbeda tapi maknanya sama. Yaitu ketika para murid yang berjalan bersama Yesus mengalami kebutaan hati untuk tidak melihat dan menyadari bahwa itu Yesus sedang ada bersama mereka. Tapi mereka takut. Kan Yesus berjalan bersama mereka dan mereka sudah tahu Yesus itu siapa. Maka ketika dicoba oleh angin yang mengamuk, mereka tergoncang. Jadi kemurnian hati mereka untuk melihat Yesus sebenarnya sudah dibantu oleh kenyataan hidup yang penuh dengan persoalan dan tantangan.
Dan memang dalam kenyataan hidup, hati kita terkontaminasi untuk tidak jernih setelah kita menjumpai banyak pengalaman dan kenyataan hidup, apalagi ketika kita menjumpai banyak persoalan. Kan hati jadi galau dan jadi kalut. Makanya orang bilang kalau lagi menghadapi banyak persoalan dan belum ada ketenangan hati, jangan berani mengambil keputusan. Tenangkan dulu hati, baru mengambil keputusan. Karena ketika kita gabut dan galau, hati kita tidak jernih untuk melihat. Masalahnya, banyak orang yang paksa diri mengambil keputusan pada saat hatinya belum jernih. Siapapun manusia pasti akan mengalami pengalaman seperti Daud atau para murid, bahwa berdasarkan kenyataan dan pengalaman hidup, kita akan terkontaminasi dengan banyak kenyataan, perasaan, pikiran, dan persoalan yang membuat hati kita agak buta untuk melihat yang jernih. Itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, siapa yang menyucikan kembali hati kita? Inilah fungsi sabda Allah. Inilah fungsi para utusan. Maka dalam arti tertentu, kita ini orang yang diutus itu sebenarnya pengingat, seperti alarm begitu, untuk mengingatkan kalau sampai orang itu sudah tidak murni lagi hatinya. Makanya kita itu penjaga hati nurani sebenarnya, supaya tetap tajam, bisa melihat dengan baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Nathan untuk Daud. Ketika Daud mengalami persoalan ketidakmurnian hati, Nathan datang untuk mengingatkan kepada dia bahwa yang kau buat itu Tuhan tidak suka. Jadi cerita yang ia sampaikan hanya untuk mengasah hati nurani Daud, karena Daud sudah tidak bisa melihat dengan jernih lagi. Contoh, ketika Nathan berbicara tentang perumpamaan seorang janda yang miskin, lalu dia punya satu lembu, dan ada orang kaya, dan ketika ada orang kaya punya tamu, malahan dia ambil lagi lembu satu-satunya yang punya janda miskin itu. Kan Daud tidak paham maksudnya. Dan yang terjadi, Daud marah itu orang kaya yang ambil lembunya si janda. Dia marah. Padahal maksud dari Nathan untuk mengkritisi dia. Dan akhirnya Nathan bilang, kau yang dimaksudkan itu. Apa artinya? Kita memang kalau sudah tidak murni hati, yang terjadi kita gampang untuk mempersoalkan dan mempersalahkan orang, tapi lupa menemukan kesalahan sendiri. Itulah ciri hati yang gelap. Sehingga kalau kita mau maknai secara lurus, ini kan pilpres ini, banyak orang yang black campaign dengan menceritakan kejelekan, masa lalu atau kejahatan. Saya sering berkomentar gini, itu yang jadi calon itu orang-orang berbobot di negeri ini. Kok kita yang merendahkan, menjelekan, mempersalahkan, terus kau yang omong ini kenapa tidak dicalonkan? Tapi inilah gaya hidup ketika hati kita tercoreng, kita akan gemar untuk melihat kesalahan orang, mempersoalkan dan mempersalahkan orang, lupa kita punya yang lebih besar. Inilah bahaya yang terjadi dalam hidup. Maka sebenarnya masalah hati itu masalah penting, supaya kita tidak mudah jatuh dan terjebak dalam pandai mempersalahkan orang, tapi lupa melihat kesalahan sendiri. Nah, itulah butuh tuntunan. Maka sabda Allah, khotbah, itu sebenarnya cara-cara Tuhan untuk menyucikan hati. Apalagi dengan Ekaristi kan kita menyantap selain sabda, juga tubuh Kristus masuk di hati kita, supaya dia sendiri yang cuci hati kita, supaya murni lagi. Murninya supaya kita mampu menemukan kesalahan sendiri, tidak gemar mempersalahkan dan melemparkan kesalahan orang atau mempersoalkan kesalahan orang, dan yang paling penting itu kita bisa melihat Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Itulah pentingnya kesucian hati atau kemurnian hati, supaya ketika kita kalut, galau, diterpa oleh persoalan dan badai persoalan dalam hidup, kita masih bisa melihat, saya tidak usah takut karena ada Tuhan yang berjalan bersamaku. Kan itu pentingnya. Itulah inti dari kemurnian dan kejernihan hati, untuk mampu melihat diri dan mampu menemukan Tuhan, bahkan ketika kita sedang dibalut oleh persoalan seberat dan sebesar apapun. Semoga Tuhan membantu, menjaga,
menyucikan dan memurnikan hati kita, agar di tengah kesibukan, kenyataan, tantangan, aneka perasaan, persoalan, dan juga badai-badai kehidupan, kita tetap mampu menemukan Tuhan yang tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena itu seruan Yesus dalam Injil juga menjadi seruan untuk kita. Mengapa kamu takut dan tidak percaya? Semoga Tuhan memberkati.